Selamat pagi jemaat kekasih Kristus. Hari ini Jumat 5 Juni 2026. Kita belajar dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31. Demikianlah firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh," jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh," jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota, masing-masing secara khusus, suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Tema kita, perbedaan itu indah. Apakah kita pernah membayangkan seluruh anggota tubuh kita terdiri dari mata saja? Atau semua anggota tubuh kita terdiri dari satu jenis bagian tubuh saja, misalnya telinga, atau kaki, atau tangan saja? Apakah tubuh seperti itu indah? Atau justru tidak elok, bahkan mengerikan? Rasul Paulus memakai analogi tubuh manusia untuk menggambarkan tubuh Kristus. Lebih lanjut, Paulus memaparkan bahwa anggota tubuh terdiri dari berbagai macam bagian dan semuanya diciptakan dengan tujuan berbeda-beda, namun masing-masing sama pentingnya.
Justru anggota tubuh yang berbeda-beda itu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Itulah yang membentuk tubuh. Demikian juga dengan tubuh Kristus atau gereja. Terdiri dari anggota yang berbeda-beda, peran yang berbeda, tetapi sama penting dalam membentuk tubuh Kristus menjadi indah. Bagaimana caranya agar anggota tubuh Kristus yang berbeda-beda itu menciptakan keindahan? Pertama, merayakan perbedaan. Perbedaan bukan sesuatu yang membuat kita terpisah atau tidak dapat bersatu. Perbedaan itu hal yang perlu dirayakan karena di dalamnya justru kita melihat keindahan. Bahkan keajaiban ketika perbedaan itu berjalan bersama dengan harmonis. Tuhan tidak menghendaki kita seragam, tetapi bersatu meskipun berbeda. Perbedaan membuat kita saling menopang dan saling melengkapi. Karena itu, perbedaan harus dirayakan. Kedua, saling memperhatikan. Jika ada anggota tubuh Kristus yang lemah dan rentan, merekalah yang justru harus diberi perhatian lebih. Keindahan dalam tubuh Kristus terjadi ketika kita berempati, saling merasakan penderitaan dan sukacita. Keindahan akan terjadi bukan ketika kita meminta diutamakan, melainkan ketika kita saling mengutamakan satu dengan yang lain. Sudahkah kita berfungsi sesuai dengan peran kita sebagai anggota tubuh Kristus? Amatilah komunitas kita. Adakah anggota yang membutuhkan perhatian? Lakukanlah tindakan baik untuk memperhatikan dan mengutamakan mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melindungi, memberkati, dan memelihara kehidupan kami. Melalui firman-Mu pagi ini, Tuhan mengajarkan bahwa kami adalah satu tubuh dengan banyak anggota, dan kami masing-masing memiliki arti yang penting di hadapan-Mu. Karena itu ajarlah kami untuk menghargai perbedaan yang ada di antara kami, dan menjauhkan kami dari sikap iri hati dan merasa lebih hebat. Bukalah hati kami agar dapat melihat bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan keindahan yang Kau ciptakan untuk saling melengkapi. Tolong kami untuk hidup dalam kasih, kerjasama, dan saling menghormati. Dan ketika ada perbedaan pendapat, tolong kami untuk tetap bersatu dan menjaga damai sejahtera. Jadikan kami, keluarga kami, gereja kami, dan komunitas kami tempat di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai, dan biarlah melalui persatuan dalam keberagaman, nama-Mu semakin dimuliakan. Kami percaya bahwa ketika kami hidup saling melengkapi, kami dapat menjadi tubuh Kristus yang kuat dan membawa berkat bagi dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.